Baik, kita masuk ke latar belakang ketiga. Ini adalah anak-anak yang pokoknya diterima. Wes pokoknya saya yang penting diterima SN tahun ini. Mau di kampus A, kampus B, kampus C, jurusan A, B, C, enggak. Apa itu saya tidak mempermasalahkan. Yang penting saya sudah bersyukur masuk 40%, saya sudah punya peluang bisa diterima, saya tidak harus nanti ribet-ribet menyiapkan jalur tes dan sebagainya. Nah, apa yang harus diperhatikan? Nah, tentunya sama juga ya secara umum modal ekstranya bagaimana. Nah, kalau pokoknya diterima, paling tidak ada jejak alumni. Jejak ya, jejak itu artinya di jurusan apapun di kampus tersebut paling tidak ada alumninya di jurusan apapun, walaupun jurusan tidak sama dengan yang dipilih. Kemudian jejak alumni tersebut itu baik ya, track record alumni di kampus tersebut itu baik. Baik itu paling tidak ya kuliahnya juga IPK-nya bagus, kemudian sikapnya juga mungkin bagus sehingga di kampus itu dia dapat nama. Bagaimana modal internalnya? Kita lihat komitmen dengan pilihannya. Teman-teman, kenapa saya memberikan kategori dia harus komitmen? Ingat, SNMPTN itu harus diambil. Kalau tidak diambil, kasihan nanti adik kelas, kasihan sekolah, karena dia bisa nanti akan berpengaruh ya peluang ke depannya, karena ini adalah jalur bahasanya undangan. Sudah diundang, kenapa kok tidak diambil? Makanya kalau teman-teman itu latar belakangnya, pokoknya saya diterima, mau jurusan A, jurusan B, kampus A, B, berarti teman-teman harus komitmen. Ketika nanti benar-benar diterima, ya harus komit dengan pilihannya, artinya harus diambil ya. Tidak boleh kemudian tidak diambil. Yang kedua, bisa juga anak-anak model ini dia punya keterampilan khusus. Ini biasanya teman-teman perhatikan, ada prodi-prodi yang butuh keterampilan portofolio. Biasanya kalau dia misalnya ranking paralelnya tidak begitu kuat ya, ada di rank bawah misalnya, maka dia bisa saja mengunggulkan portofolionya, karena dengan portofolio yang bagus, kompetitif, dia peluangnya menjadi lebih besar. Atau anak-anak ini punya sertifikat organisasi ya sebagai ketua OSIS, sebagai duta pelajar dan sebagainya, atau dia punya kejuaraan olahraga yang kompetitif. Dan yang paling penting nanti adalah berapa sih jumlah peminat di kampus itu. Walaupun dia pokoknya diterima, tapi kalau yang milih banyak, ya nanti persaingannya malah lebih tinggi lagi. Nah, oke. Kita coba simulasikan datanya ya. Oke, simulasi. Nah, ini ada kampus A ya, siswa katakanlah siswa 1 ini ya, siswa 1 dia pengen kuliah di kampus A jurusan DKV dengan kegiatan 4,62. Dan kita lihat modal eksternal DKV ini di sekolahnya bagaimana sih? Oh, ternyata setiap tahun di sekolah tersebut di DKV itu diterima 2 anak. SNMPTN 2 anak 2019 dan 2020 dengan nilai rapot sekian dan rankingnya 5 dan 6 ya. Ini ya kisaran 6 besar ya. Ranking 5 masuk, ranking 6 masuk, maka ranking 4 pun masuk. Ini data modal eksternal. Coba kita tengok modal internalnya dia. Oh, ternyata siswa B ini modal internal ya, nilai rapotnya 85, rankingnya 67. Jauh sekali ya. Kalau di sini kan rankingnya kan mungkin 6 besar ya, dan dia punya keahlian portofolio. Kira-kira peluangnya bagaimana teman-teman kalau dia tetap mati-matian pilih DKV? Kayaknya peluangnya kecil ya. Karena di sini walaupun ya kita lihat ya di sini tiap tahun dapat 2, tapi dengan syarat ketentuannya ini ranking paralelnya harus sekian loh. Ini data ya, ini data yang berbicara. Nah, kalau anak ini peringkat 67, kayaknya peluangnya kecil sekali. Maka wes yang penting saya pokoknya diterima. Maka dia menengok, oh ternyata ada kampus B, ada kampus lain di kota lain mungkin. Oh, di situ kayak ada jurusan bagus ya, desain grafis. Cocok dengan kebiasaan saya, bisa yang gambar. Keketannya lebih kecil 6,28. Maka siswa B ini kemudian memutuskan untuk memilih jurusan desain grafis di kampus B. Bagaimana peluangnya? Kalau analisanya peluangnya besar. Loh Kak, kan itu nggak ada jejak alumninya di sana. Bagaimana kakak bisa menyatakan peluang dia besar? Perhatikan teman-teman, kalau kampus A dia itu bisa diterima SNMPTN 2 tiap tahun, berarti kemungkinan indeks sekolahnya dia bagus. Nah, kalau di kampus A indeks sekolah bagus, peluangnya di sekolah B indeksnya juga masih bagus juga, walaupun dia tidak punya alumni ya. Paling tidak dia tidak kemudian dalam tanda kutip ya nekat ya ranking 67 terus daftar DKV karena datanya ini rankingnya 5 dan 6, dia ranking 6, 7. Dia nekat, dia pilih kampus yang lebih relevan.
kampus yang mungkin grade-nya lebih di bawah dari kampus A ya, dengan jurusannya berbeda pula karena kegiatannya lebih rendah. Dia kemudian pokoknya saya diterima, alhamdulillah, daripada saya nanti harus menyiapkan jalur tulis juga apakah saya bisa, juga saya tidak bisa yakin, nah saya pilih saja di sini, maka ini peluangnya lebih besar. Oke. Nah, teman-teman sekalian, tadi itu analisa-analisa itu. Terus Kak, bagaimana sih dengan pilihan kedua? Saya kan nanti kita kan boleh milih dua. Saya kalau nggak keterima di bulan satu kan ada harapan di bulan kedua. Terus kan saya juga punya sertifikat Olimpiade, saya punya sertifikat KIR, bahkan saya punya sertifikat internasional. Terus gimana Kak kalau saya ini milih di luar kota atau di luar provinsi yang itu masuk lintas wilayah, supaya saya tetap bisa punya peluang besar lolos SNMPTN tahun 2021. Nah, pembahasan berikut ini ikuti di video berikutnya yang insya Allah akan kita kupas dalam waktu dekat ini ya. Tentunya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng sehingga kita masih bisa ketemu di diskusi-diskusi berikutnya. Tetap semangat, tetap percaya diri teman-teman. Ayo kita semua menyiapkan modal kita dengan baik dan kita menentukan pilihan kita dengan sebaik-baiknya sehingga peluang kita tetap bisa lolos di SNMPTN tahun ini dengan sangat besar. Bismillah, tetap semangat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.